Selamat sore anak-anak. Salam sejahtera buat kita semua dan selamat beribadah di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Ayo sama-sama berdiri. Kita akan menyanyikan pujian Ku Bawa Korban Syukurku. Kita akan datang kepada Tuhan, tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita akan menyanyikan pujian ini sekali lagi. Ditutup, tangannya dilipat, ikuti Tante Maya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan masih memberikan kepada kami umur untuk kami bisa beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami mau mempersembahkan persembahan ibadah yang baik kepada Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh dalam memuji Tuhan, dalam mendengarkan firman-Mu,
sampai kami bisa menyembah Tuhan. Tuhan, tolong kami, urapi dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Pakai kami semua, peralatan yang kami gunakan, baik itu musik, komputer, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami tahu kuasa kegelapan tidak tinggal diam. Mereka berusaha mengganggu dalam kami beribadah. Kami bersatu hati mengusirkan kuasa kegelapan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala setan pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk teman-teman kami yang masih belum bersiap-siap. Tuhan, tolong percepat untuk kami bisa beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali anak-anak. Kita akan menyanyikan pujian. Tepuk tangan, haleluya. Dengan gerakan, ayo semua berdiri, ikuti Tante Maya. Kita akan melanjutkan pujian kita dengan senyum dan berwajah gembira. Kita nyanyi tidak pakai gerakan. Ayo kita semua berdiri. Kita akan menyanyikan pujian ini dengan gerakan. Nanti pas berjabat tangan, anak-anak berjabat tangan dengan yang ada di sebelahnya. Entah itu papa, mama, kakak, adik, oma, opa, diajak jabat tangan. Yuk kita nyanyikan pujian dengan gerakan.
semangat, hatinya sudah gembira semua. Nah, hati yang gembira itu obat yang manjur. Jadi anak-anak nggak usah sedih, nggak usah nangis-nangis. Kita harus bergembira. Karena apa? Hati yang gembira adalah obat. Ayo kita nyanyikan pujian ini. Hati yang gembira adalah obat. Silakan duduk kembali anak-anak. Kita akan mendengarkan pengumuman. Seperti biasa, tiap kali ibadah kita selalu mendengarkan pengumuman. Suatu nasihat bahwa kalau setiap kali ibadah anak-anak harus duduk manis di dekat orang tua, ya. Tidak boleh mengganggu orang tua beribadah. Harus tertib di gereja. Pakai baju yang rapi dan sopan. Kemudian jadwal ibadah sekolah minggu kita, kalau onsite di gereja di Surabaya itu jam 9.15, kalau di Malang jam 10, di Medan jam 10.15. Dan di Jakarta jam 4 sore. Nah, bagi anak-anak yang sakit, yang tidak bisa ikut onsite, bisa mengikuti ibadah online jam 4 sore. Dan setiap kali beribadah, anak-anak harus berpakaian rapi. Jangan lupa Alkitab dan alat tulisnya disiapkan. Kemudian ringkasan firman Tuhan bisa dilihat di Google Classroom dengan kode kelas KZYIYNP. Nah, itu aja pengumumannya. Kita sudah memuji Tuhan. Waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama berdiri, kita akan menyambut firman Tuhan dengan lagu Roh Kudus yang Manis. Sekali lagi. Roh Kudus yang
tangannya dilipat, matanya ditutup, ikuti Tante Maya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kami urapi dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa mendengar firman dengan sungguh-sungguh. Kuasa kegelapan, roh setan yang mau mengganggu, kami usirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setan pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, urapi Tante Maya yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Nah, silakan duduk kembali anak-anak. Kita sudah memuji Tuhan, waktunya kita untuk mendengar firman Tuhan. Anak-anak duduk yang tenang, yang manis, yang sopan, ya. Yang bisa membaca dan menulis, disiapkan Alkitabnya dan buku catatannya. Yang belum bisa menulis, belum bisa membaca, dengar baik-baik, duduk yang manis, enggak boleh usrek. Apa itu usrek, Tante? Apa ya? Maksudnya itu enggak tenang, obah, ngomong sama temannya yang di sampingnya. Enggak ya, waktunya dengan firman harus dengan sikap yang sopan, yang manis, yang sungguh-sungguh. Telinganya dibuka, mulutnya ditutup. Tadi kita sudah memuji Tuhan, dan sekarang waktunya kita menutup mulut, membuka telinga, dan mendengarkan firman. Nah, sudah siap ya? Kali ini firman Tuhan sore ini, Tante Maya akan menyampaikan tentang memberi yang terbaik. Nah, di dalam Kejadian 4 ayat 1 sampai 7. Memberi yang terbaik kepada Tuhan dan sesama. Anak-anak dari kecil, orang tua kita ya, papa mama, ayah ibu selalu mengajarkan kepada kita untuk memberi, baik itu kepada Tuhan maupun kepada sesama. Nah, memberi itu ada syaratnya. Tidak asal memberi. Syaratnya itu apa? Ayo kita baca di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, jadi anak-anak, memberi itu harus dengan hati yang rela, dengan tulus ikhlas dan dengan sukacita. Ndak memberi dengan terpaksa, ndak memberi dengan ngomel. Nah, kalau kita memberi dengan terpaksa, dengan bersungut-sungut, ngomel, itu Tuhan tidak berkenan, Tuhan tidak suka. Tapi kalau kita memberi dengan hati yang rela, hati yang tulus dan penuh sukacita, aku mau memberi untuk Tuhan. Ada pelayanan itu pembangunan tubuh Kristus di Poso, di Medan, di nanti bulan April di Surabaya, aku mau memberi persembahan untuk Tuhan. Nah, kalau dengan sukacita, anak-anak dengan rela hati, nah Tuhan senang, Tuhan akan memberkati berlipat kali ganda. Bukan artinya nanti aku ngasih persembahan 2.000,
terus Tuhan ngasih aku 20 juta. Oh enggak ya, tapi berkat yang Tuhan berikan itu berkat yang rohani. Berkat jasmani itu akan mengikuti. Nah, supaya apa anak-anak? Kalau Tuhan memberkati, supaya kita juga bisa menjadi berkat buat orang lain. Nah, di dalam Alkitab ada contoh yang memberi persembahan kepada Tuhan. Siapa dia? Siapa mereka? Yaitu Kain dan Habel. Nah, Kain dan Habel ini bersaudara. Mereka kakak beradik. Anaknya siapa? Anaknya Bapak Adam dan Ibu Hawa, ya. Kain dan Habel. Nah, Kain ini kakaknya, Habel ini adiknya. Nah, Kain dan Habel ini mereka mempunyai kegemaran, kesukaan yang berbeda. Kalau Kain, sukanya Kain itu bertani, bercocok tanam, berkebun. Nah, itu ya kesukaannya Kain itu. Nah, tapi kalau Habel kesukaannya menggembalakan domba. Dombanya banyak, lucu-lucu, gemuk-gemuk. Nah, itu yang disukai, yang disukai Habel itu menggembalakan domba. Nah, sudah jelas ya anak-anak. Kain bertani, berkebun, bercocok tanam. Kalau Habel tadi menggembalakan domba. Nah, suatu hari mereka ingin memberi hadiah kepada Tuhan, ingin memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, kemudian apa yang mereka persembahkan? Nah, kalau Kain karena senangnya bercocok tanam, berkebun, jadi dia mempersembahkan sayur-sayuran, buah-buahan, padi. Nah, itu dia bawa kepada Tuhan. Tapi kalau si Habel, dia membawa domba. Nah, dombanya dibawa kepada Tuhan. Kemudian setelah mereka mau mempersembahkan kepada Tuhan, nah si Kain bertanya, Habel, kamu bawa apa buat Tuhan? Oh, sebentar Kak, aku mau pilih dombaku dulu buat Tuhan. Aku pilih yang ini yang sulung. Nah, anak dombaku yang sulung ini. Tapi kok kakinya pincang ya? Wah, kalau kakinya pincang, jangan buat Tuhan. Aku cari yang baik lagi. Ini yang sulung. Oh, kakinya enggak pincang. Matanya juga enggak buta. Wah, ini yang terbaik ini. Yang bagus buat Tuhan. Kemudian gemuk lagi. Banyak lemak-lemaknya. Wah, pasti ini Tuhan seneng. Nah, kemudian Kain ngomong, loh, kamu enggak sayang ngasih domba yang gemuk, yang sulung, yang sempurna seperti itu buat Tuhan? Kan kalau dijual ke pasar, harganya pasti mahal itu. Kemudian, kayak aku ini loh, Habel, kayak aku ini loh Dek, aku ngasih persembahan yang sudah tidak laku di pasar, yang sudah layu-layu. Nah, kemudian Habel tidak peduli. Kakaknya ngomong seperti itu, Habel enggak, aku tetap mau ngasih ini kepada Tuhan. Aku mau memberi yang terbaik kepada Tuhan. Nah, kemudian tadi apa anak-anak? Habel memberi apa? Yang sulung, yang tak bercacat, dan yang banyak lemak-lemaknya, yang gemuk. Nah, itu ayo dibaca di dalam Kejadian 4 ayat yang ke-4. Kita baca ya.
Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Nah, itu anak-anak, itu tanda persembahan yang baik kepada Tuhan. Yang sulung, artinya sulung itu apa? Artinya sulung itu secara rohani, sulung itu secara jasmani, sulung itu yang lahir pertama. Nah, di sini ada anak sulung nggak? Oh, ada ya. Waduh, kalau sulung berarti aku nanti dikorbankan buat Tuhan. Enggak ya, itu secara rohaninya yang sulung itu mengutamakan Tuhan, anak-anak ya. Jadi persembahan yang terbaik kepada Tuhan itu buah sulung, buah yang utama, yang pertama. Jadi Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita bisa mengutamakan Tuhan. Kemudian apa tadi? Yang tak bercacat ya, tak bercacat dan yang banyak lemaknya. Nah, lemak ini bagian yang terbaik, yang baunya itu harum, menyenangkan Tuhan. Nah, itu yang dipilih sama Habel. Tetapi kalau Kain memilih asal-asalan ya, dia nggak milih, dia memberikan yang yang sudah layu, sudah nggak layak diberikan dijual, tapi dia berikan kepada Tuhan. Nah, kemudian setelah mereka memberikan persembahan kepada Tuhan, nah kita bisa lihat hasilnya. Karena Habel tadi memberikan yang terbaik kepada Tuhan, jadi hasilnya apa? Dibaca Kejadian 4 ayat 4b. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Nah, jadi Tuhan senang sama yang dikorbankan, yang dipersembahkan Habel. Tapi untuk yang korban persembahan yang diberikan Kain, Tuhan apa? Tuhan menolak. Ayat yang kelima, Kejadian 4 ayat yang kelima. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Nah, persembahan Kain ditolak sama Tuhan. Kemudian Kain apa? Marah. Nah, kalau sudah marah, dia nggak mengoreksi diri. Dia malah marah sama Tuhan. Tuhan ini nggak adil. Kok persembahan adikku diterima, tapi persembahanku tidak diterima, ditolak sama Tuhan. Padahal apa? Kain sudah memberikan yang tidak baik buat Tuhan. Tapi karena Habel memberikan yang terbaik kepada Tuhan, persembahan Habel diterima. Nah, jadi anak-anak, kalau kita melihat saudara kita, teman-teman kita itu diberkati Tuhan, kita tidak boleh marah sebelum Kain marah. Tuhan sudah mengingatkan Kain dulu. Kita baca di Kejadian 4 ayat 6 dan 7. Karena Kain marah, Tuhan menasihati Kain. Katanya firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Jadi kalau Kain bisa menguasai dirinya, dia melihat persembahan Habel diterima, sedangkan Kain enggak. Nah, kalau Kain menyadari kesalahannya, oh iya, aku tidak memberikan yang terbaik kepada Tuhan, makanya korban persembahanku tidak diterima. Nah,
itu nasihat Tuhan. Tuhan di sini kan mengatakan, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Seandainya Kain berbuat baik, ya anak-anak, berbuat baiknya Kain itu apa? Mengakui kesalahannya. Seandainya Kain bisa seperti itu, Tuhan masih bisa mengampuni, ya. Tapi Kain tidak, dia memilih untuk tetap marah, tidak mau untuk tetap marah dan iri hati kepada Habel. Nah, jadi anak-anak, kalau anak-anak melihat saudara kita, teman-teman kita itu diberkati Tuhan, ya, anak-anak tidak boleh iri hati, tidak boleh marah, tetapi harus mengoreksi diri. Kenapa ya? Kok aku nggak diberkati Tuhan? Kenapa ya? Kok ibadahku ini nggak bisa sungguh-sungguh kepada Tuhan? Nah, kalau sudah ditemukan kesalahannya, anak-anak minta ampun, berjanji sama Tuhan untuk memperbaiki diri, untuk lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, itu. Kemudian kalau melihat temannya juga berhasil, waduh, aku keulangan dapat jelek terus ya, kenapa ya? Nah, kita nggak usah, iya DE nyontek makanya dapat bagus. Enggak, kita harus melihat, oh dia ibadahnya sungguh-sungguh, makanya selalu Tuhan tolong. Terus rajin belajar juga, makanya nilainya bagus. Nah, dari situ kita bisa belajar. Nah, kalau ulangan terus temannya ada yang happy, ada yang ulangan dapat baik, kan senang ya anak-anak. Semua kalau ulangan dapat baik senang, dan kita juga harus ikut senang. Wah, temanku berhasil, dapat nilai bagus. Nah, senang. Anak-anak belajar dari keberhasilannya dan harus tetap rendah hati. Nah, kalau anak-anak sudah berhasil, sudah belajar sungguh-sungguh, ibadah sungguh-sungguh, kemudian ujian, anak-anak naik kelas, dapat nilai bagus dan senang. Itu tidak boleh sombong, tetap rendah hati, bersyukur kepada Tuhan. Kemudian tadi kan kalau Habel, Kain itu memberikan apa yang mereka punya ya. Kayak Kain karena kegemarannya berkebun, dia memberikan sayur-sayuran, buah-buahan. Habel menggembalakan domba, dia memberikan persembahan domba kepada Tuhan. Lah aku apa? Aku ndak berkebun, aku ndak menggembalakan domba. Terus persembahanku yang untuk Tuhan itu apa? Nah, aku ndak punya semua itu. Nah, jadi anak-anak, persembahan itu tidak berupa materi atau uang ya, tapi bisa juga kita korban waktu. Nah, kalau anak-anak bisa beribadah sore hari ini, itu kita korban waktu. Seharusnya aku jalan-jalan, aku tadi tanteku datang aja aku ke mall, tapi aku pilih ibadah. Nah, itu suatu pengorbanan untuk Tuhan. Apalagi kalau ibadahnya sungguh-sungguh, nyanyi sungguh-sungguh. Ndak, aku nyesel ibadah, coba tadi aku ikut ke mall. Ndak ya. Kalau anak-anak sudah mengambil sikap, aku mau mengutamakan ibadah, harus sungguh-sungguh. Nah, itu persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kemudian memberi yang terbaik kepada Tuhan lewat itu tadi ya. Untuk kita saat ini anak-anak memberikan yang terbaik kepada Tuhan itu yaitu ibadah dengan sungguh-sungguh. Dari kita sudah siap-siap, wah semangat, pakai baju rapi, baju sopan, duduk, kemudian konsentrasi dari nyanyi, dari awal sudah sungguh-sungguh,
saat mendengarkan firman sungguh-sungguh, apalagi saat doa. Nah, itu kita bisa, kalau awal kita bisa sungguh-sungguh, sampai terakhir pasti sungguh-sungguh. Nah, itu Tuhan senang. Tuhan melihatnya dengan sukacita. Ya anak-anak, wah pinter anak sekolah minggu, GBT Kristus Kasih ibadahnya sungguh-sungguh. Nah, kalau kita sudah beribadah dengan sungguh-sungguh, melayani dengan sungguh-sungguh, kita pasti diberkati Tuhan. Dan memberi yang terbaik kepada Tuhan itu juga menjaga hidup kita. Ya, hati kita, hidup kita untuk apa anak-anak? Tetap berkenan kepada Tuhan. Dengan hidup berkenan kepada Tuhan itu dengan hidup benar. Ya, apapun yang terjadi di dunia yang semakin tidak baik-baik ini ya, kita harus tetap hidup benar, hidup suci di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita sudah mempertahankan hidup yang benar, hidup yang suci, hidup yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan pasti mengindahkan hidup kita dan menerima persembahan kita. Anak-anak mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan dengan apa tadi? Ibadah yang sungguh-sungguh. Mau ya anak-anak? Puji Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini. Tante Maya berhenti berkata-kata. Kita akan menyanyikan pujian Bapa-Ku persembahkan tubuhku. Nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh, dengan suatu hati yang penuh penyembahan kepada Tuhan. Berdoa di dalam hati. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu sudah kami sampaikan. Tuhan, ampuni segala dosa dan kekurangan kami. Jika kami selama ini masih belum bisa sungguh-sungguh dalam beribadah kepada-Mu, Tuhan, biarlah hari-hari yang mendatang kami bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan, bisa beribadah, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, sampai hidup kami bisa berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, tolonglah kami yang masih kecil-kecil ini Tuhan,
menghadapi kehidupan yang tidak baik-baik saja, banyak kesulitan, biarlah kami tetap hidup benar di hadapan-Mu, menjaga kesucian kami, sampai Engkau menyempurnakan kami, hidup kami berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, biarlah firman yang sudah kami dengar sore hari ini bisa tertanam di dalam hati kami, bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua kami yang sudah membesarkan kami, Tuhan selamatkan mereka. Berkati juga pelayanan Opawi dan Omawi, Tuhan senantiasa memberikan pembukaan firman-Mu dalam urapan Roh Kudus-Mu, karena firman-Mu pembuka jalan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, kami akan selesaikan ibadah sekolah minggu pada sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat sore anak-anak, sampai ketemu minggu depan.